Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa di dunia kita sekarang ini seperti kompetisi yang tidak ada habisnya? Ada orang yang kaya raya sampai bingung bagaimana sih cara menghabiskan uangnya. Tetapi di sisi lain banyak juga buruh yang bekerja keras dari pagi hingga pagi, tetapi gajinya tetap pas-pasan. Nah, fenomena ini sebenarnya sudah dipikirkan sejak lama oleh Marx. Katanya, sejarah kita itu adalah sejarah tentang pertentangan antar kelas. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Walin Rifana Roska dengan NIM 25070100065. Nah, menurut Marx, masyarakat itu tidak langsung mendadak modern seperti sekarang. Kita itu bergerak maju secara bertahap lewat sistem yang berubah karena adanya pertentangan kelas. Nah, yang pertama yaitu adalah komunisme primitif. Di sini manusia hidup sederhana. Mereka berburu bersama, makan bersama. Tidak ada yang namanya seperti ini tanah milik seseorang atau ini makanan hanya untuk seseorang. Tidak ada, semuanya berbagi secara harmonis tanpa adanya kelas sosial. Lalu selanjutnya adalah perbudakan. Di sini mulai muncul yang namanya konsep kepemilikan. Nah, masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu adalah tuan yang mempunyai kuasa dan budak yang dikuasai. Lalu selanjutnya di tahap yang ketiga yaitu feodalisme. Nah, di sini adalah zaman kerajaan di mana kelasnya bergeser. Yang tadinya tuan yang menguasai budak, sekarang menjadi raja atau tuan tanah yang menguasai para petani yang menggarap lahannya. Selanjutnya, tahap keempat yaitu kapitalisme. Nah, ini adalah zaman kita sekarang ini. Polanya masih sama seperti di zaman feodalisme dan perbudakan. Hanya berganti casing saja. Di era pabrik dan industri ini, konfliknya yang terjadi itu adalah antara para pemilik modal dengan para pekerjanya atau para buruh. Di tahap kapitalisme ini, akar ketimpangan makin terlihat jelas. Pemilik modal meraup yang namanya surplus value atau nilai lebih. Sederhananya begini, mereka mendapatkan untung yang besar dari hasil kerja buruh, tetapi buruhnya sendiri hanya dibayar dengan upah yang kecil. Ini semua tidak adil kan? Nah, karena sistem kapitalis ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, Marx meramal kalau sistem ini akan runtuh karena perlawanan para buruh. Kemudian setelah sistem ini runtuh, kita akan melewati fase transisi yang dinamakan sosialisme. Nah, di sosialisme ini, alat-alat produksi seperti pabrik, mesin itu tidak boleh lagi dimiliki oleh segelintir orang kaya. Tetapi ini dikelola bersama dan masih diawasi dan diatur transisinya oleh negara. Nah, di sosialisme ini ada prinsip yaitu dari masing-masing sesuai kemampuan untuk masing-masing sesuai hasil kerjanya. Nah, gak ada lagi yang ceritanya pemilik modal hanya santai-santai tetapi beliau makin kaya, itu tidak ada lagi ya. Nah, selanjutnya setelah fase transisi sosialisme ini matang, barulah kita sampai ke puncak dari evolusi masyarakat yaitu komunisme. Di tahap ini semua masyarakat sudah benar-benar tidak ada lagi kelas sosial. Karena semuanya sudah makmur dan sadar. Peran negara pun perlahan menghilang dan kepemilikan pribadi seperti alat-alat produksi itu sudah tidak ada lagi. Prinsip hidupnya pun berubah menjadi dari masing-masing sesuai kemampuan untuk masing-masing sesuai kebutuhan. Tidak ada lagi kompetisi untuk saling lebih tinggi atau untuk saling menjatuhkan gitu. Jadi kesimpulan penting dari pemikiran Marx ada dua, yaitu perkembangan masyarakat itu bersifat bertahap lewat pertentangan kelas yang terjadi di setiap fasenya. Yang kedua yaitu tujuan akhirnya adalah harmoni total. Komunisme ini dibayangkan sebagai puncak peradaban di mana manusia bebas seutuhnya dari penindasan dan kelas-kelas sosial. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.